Dia mau dekor kayak di Pinterest, kayak cake yang ada di Pinterest. Gimana ya? Bahagia punya customer yang luar biasa ketika Ata ditantang gitu. Ketika Ata ditantang, yang sebelumnya Ata nggak bisa dan Ata tuh merasa Ata nggak bisa untuk bikin sesuatu gitu kan. Oh ini Ata nggak bisa. Tapi Ata belum mencoba gitu. Ketika udah ditantang, ternyata bisa gitu. Nanti kita kasih nampak fotonya. Terkait dan kue. profile kuenya Ata juga. Iya, jadi ada customer yang request cake harus dekornya itu agak sulit kan. Dia mau dekor kayak di Pinterest, kayak cake yang ada di Pinterest. Gimana ya? Cuman kalau belajar dari seminar dan workshop tadi, mereka itu pasti pengusaha itu bilang aku bisa. Walaupun mereka belum pernah coba, aku bisa. Mereka meyakinkan customer aku bisa, gitu kan. Jadi dengan belajar kita pasti bisa, dan alhamdulillah Ata belajar ternyata bisa, dan itu tuh membuat kita tuh bahagia dan ingin upgrade lagi ilmu kita gitu, dan ingin mencoba apapun yang customer suruh tuh kita mau nerima gitu. Dan itu juga salah satu tips biar customer kita bisa stay, nggak pergi ke yang lain. Iya benar. Coba deh bayangin, maksudnya kalau misalnya Ata nolak, aduh kayaknya nggak bisa deh aku bawa ini. Ya dia yang nggak bakalan. Iya gitu, dia nggak bakal balik tempat Ata gitu, dia bakalan ke tempat kue yang lain yang bisa ngedesain sesuai kemauannya dia gitu. Benar-benar. Terus pasti tuh di sepanjang perjalanan Ata dari awal sampai sekarang pasti ada rasa yang drop terus mau nyerah, mungkin udah terlalu udah nggak sanggup gitu dengan apa yang Ata jalanin sekarang gitu. Pasti pernah ngerasain, pasti pernah ada di titik itu gitu. Yang dimana Ata membangkitkan kembali lagi semangat Ata biar bisa jalan terus gitu. Ya pernah ada di titik itu ketika lagi kuliah semester 1 kuliah S1 dulu. Itu tahun berapa? Tahun 2018 gitu. 2 tahun yang lalu. Di situ titiknya ketika orang udah banyak menggeluti bidang kue, banyak penjual baru yang mungkin lebih baik packagingnya, marketingnya, terus menarik semua pelanggan gitu kan. Di situ mungkin Ata belum tahu lebih banyak terkait marketing dan branding. Nah di situ kondisi terpuruk, dimana udah bosan ngomong lagi jualan, udah bosan bikin kue, terus karena nggak ada yang pesan mungkin kan. Padahal kalau misal kita flashback, sebenarnya bukan nggak ada yang pesan, tapi kitanya yang kurang promosi, kita yang kurang promosi, kita kurang kurang menyajikan sesuatu yang baru, kemudian kurang menarik perhatian pelanggan ya. Jadi orang ya bosan mungkin ya, karena kan manusia cepat bosan juga. Dan karena bukan kita aja yang di bidang itu, banyak ratusan orang di bidang yang sama gitu. Terkadang dengan adanya inspirasi dari orang lain itu membuat kita lebih belajar juga. Oh aku nggak boleh semua stok, aku nggak boleh menyajikan ini aja, aku harus cari hal-hal yang baru. Nah di situ kita harus mikir gitu, jangan pernah sampai tenggelam dalam keterpurukan gitu onti. Jadi memang harus bangkit, mau nggak mau itu harus kita lalui. Kalau nggak kita lalui, apa yang Ata buat yang buat kita Ata kayak enggak, aku nggak bisa nih, aku harus lanjut lagi. Apa yang membuat Ata bangun lagi, bangkit ya? Ya banyak searching di Instagram, di Pinterest juga, di YouTube juga, hal-hal yang unik, yang baru, apa ya yang bisa kita sajikan untuk customer perkuehan gitu kan. Jadi lihat sesuatu yang baru, kadang inspirasi itu bisa membangkitkan energi positif dari kita onti. Kalau kita lihat resep kue itu membuat kepala kita berpikir, dan oh iya ya ini yang baru, oh iya ya. Jadi Ata sering ketika udah bosan
bikin kue, Ata pasti ngelihat resep, entah di YouTube, entah di Instagram, pasti lihat Cari resep, inovasi baru cari ya. inovasi, cari inspirasi. Mungkin dari resep itu kita bisa berpikir untuk menciptakan resep-resep yang baru lagi gitu, versi kitanya. Karena kan beda-beda selera ya, Onti ya. Benar-benar. Iya. Jadi hal lain yang bikin mood Ata kembali bagus adalah masak. Bukan hanya buat kue, tapi masak-masak juga. Jadi ketika orang-orang udah banyak bermunculan di bidang buat kue, banyak penjual-penjual kue, kita kenapa enggak mencoba di sesuatu yang asin-asin gitu, enggak yang di manis-manis. Ya udahlah, biar orang aja dulu gitu kan. Kita cari inovasi di bidang savory aja, di bidang asin-asin. Nah, dulu Ata juga suka bikin pasta, fettuccine carbonara dan lain-lain gitu kan. Oh, seru juga kalau misalnya kita menggeluti savory kan. Jadi ketika orang udah, kan namanya juga manusia ya, pasti kalau lihat orang jadi dia cukup pengen juga gitu bikin itu. Jadi oh iya ya, jadi kita harus menguasai bidang-bidang kuliner itu dengan merata gitu, jangan satu bidang aja, Satu macam aja Iya. kue dan kue aja gitu. Iya, karena belum tentu orang itu juga suka manis semua gitu, pasti ada yang suka asin, manis, jadi kita harus menguasai. Nah, dari keterpurukan itu Ata malah bangkit belajar secara meluas lagi, bahwa kita ketika buka bisnis jangan menyediakan yang manis aja, tapi kita juga harus seimbang antara manis dan asin gitu. Dan dari situ juga memunculkan inovasi-inovasi baru gitu, Onti. Benar-benar. Pasti ada orang yang Iya. nggak suka sama apa yang Ata lakukan gitu. Pasti ada. Pastilah. Maksudnya kita bukan siapa-siapa ya. Maksudnya Nabi Muhammad aja yang sebegitu mulianya banyak banget yang mencela gitu. Apalagi kita yang cuman manusia biasa gitu. Pribadi orangnya adalah cuek dan Ata nggak peduli gitu apa kata orang, yang penting yang kita lakukan baik, kita bismillah aja. Ketika orang nggak suka, kita nggak mungkin memaksa orang untuk suka kita semua bener. gitu, ya kan, kita nggak mungkin. Jadi kita jalani, kita bismillah, kita enjoy our life gitu kan, Laluin aja. ya laluin aja. Tapi ketika customer mengkritisi makanan kita, itu welcome gitu, langsung Harus aja. Iya, ya, benar. kalau kita mau berkembang terus ya Iya. kita harus menerima. Jadi kalau misalnya ada customer yang mau komplain ini terlalu asin, mungkin Ata bikin kue ada yang savory-nya terlalu asin atau apa, itu pasti langsung ngomong ke Ata, gini-gini, oh oke, makasih ya kritiknya. Jadi kita terima, kita welcome, kita harus welcome. Karena untuk maju selangkah demi selangkah itu kita harus menerima kritikan-kritikan gitu. Gimana kita bisa menjadi lebih baik kalau misalnya kita nggak dengar kritikan orang gitu kan. Tapi kalau misalnya yang julid, Ata nggak gubris juga, mungkin ada, tapi Ata nggak pernah memikirkan gitu. Karena ngapain kita harus mendengarkan julitan orang ketika kita memang bisa bangkit kayak gitu. Jangan sampai orang yang julidkan kita ini menghambat kemajuan kita. Benar-benar dan buat kita jatuh, maksudnya dia siapa gitu ya? Dia nggak memberi makan kita juga, ya kan? Kita kan berusaha sendiri untuk membahagiakan orang-orang terdekat kita. Gitu. Balik lagi sedikit ke branding tadi ya, yang menurut aku itu emang hal terpenting di dalam pemasaran gitu ya. Itu branding itu gimana? Maksudnya Ata ngedesain sendiri atau Ata ada ide terus suruh desain sama orang, itu gimana? Branding, Ata pastinya cari inspirasi sendiri juga. Kemudian Ata suruh bikin sama teman yang pinter ngedesain. Di situ baru kemudian menciptakan hal-hal baru. Misalkan udah ada logo, terus apalagi ya poster. Oke, apalagi ya. Jadi jangan pernah putus di logo aja atau putus di poster aja. Jadi harus mencari sesuatu yang baru setiap hari. Jadi untuk menarik perhatian orang, kita kan harus bagusin brandingnya kan, warna,
terus permainan warna, kata-kata, itu semua harus kita belajar gitu. Banyak kok aplikasi-aplikasi yang bisa kita pelajari gimana cara branding, itu banyak, bisa di-download aja gitu kan, di YouTube juga banyak gitu kan. Tutorial gimana cara buat Iya. branding. Kita sendiri harus mau mencari gitu dari kita pribadi. Jadi jangan pernah mengharap dari orang lain, itu jangan pernah, karena bisnis kita yang harus memikirkan semua, kita yang harus ada inspirasi dan Idenya ada juga iya, gitu. ide, dan kalau kita setiap sendiri hari. nggak ada ide, gimana orang yang desain Iya. ngedesainnya? Iya, dan harus komunikasikan sama teman kita yang pintar tadi. Oke, sekarang kita lanjut. Apa rencana Atta ke depan gitu tentang bisnis Atta, yang ada rencana mau buka toko kah atau gimana rencananya? Untuk rencana ke depan, insya Allah lagi melihat kondisi pasar juga, melihat kondisi gimana di Banda Aceh ini. Karena kan kalau di Banda Aceh, kalau kita bisnis pasti awal-awal aja yang rame. Terus takutnya kalau misalnya kita nggak bisa mempertahankan kualitas, mempertahankan kinerja dan lain-lain, kita bakal terpuruk. Karena kan orang-orang biasanya sukanya yang inovasinya yang keren, unik gitu kan. Ya, takutnya pertama membludak tapi lama-lama bakal hilang gitu kan. Jadi ya rencana pasti ada, rencana untuk membuka toko, membuka kafe gitu kan. Cuman masih mempelajari ilmu-ilmunya, jadi harus banyak belajar dulu nanti kan sebelum kita mengambil tindakan yang lebih besar gitu kan. Iya, benar. Kalau untuk sekarang masih homemade, masih di rumah aja. Jadi untuk ke depan mohon doa dari teman-teman juga, dari Onti juga, supaya lancar bisnisnya, bisa mengembangkan Amin. lebih gitu. Ya rencana ada gitu. Dan alhamdulillah juga di keluarga Atta kan ada adik yang ngambil spesialisasi tata busana. Jadi rencana ke depan bakal collab sama dia, apakah kafe digabung dengan butik atau apa, kita bakal bikin sesuatu hal yang unik lah, insya Allah. Keren Doain banget, aja. amin. Kita tunggu Amin. kreasi-kreasi Atta selanjutnya. Terus Atta boleh nggak kasih sedikit motivasi untuk teman-teman kita yang lagi nonton, biar semangat lagi, jangan menyerah. Pokoknya semua tuh ada jalan kalau memang kita suka gitu, emang kita mau. Buat teman-teman yang sedang ingin membuka usaha, itu jangan pernah nyerah untuk mencoba. Kita yang penting ada kemauan, kemudian kita ingin mencari tahu, kita penasaran dengan sesuatu hal itu, kemudian jangan pesimis, terus selalu mencoba. Gagal itu biasa, apalagi dalam hal perbaikan masa itu biasa gagal. Jangan pernah nyerah sampai di titik itu saja, karena bakal ada titik-titik selanjutnya yang insya Allah akan membuat kalian lebih matang gitu. Kemudian jangan pernah malu bertanya, jangan pernah malu belajar. Jadi belajar itu sangat penting, ke segala usia tuh kita bisa belajar. Belajar juga bukan hanya terfokus di buku saja, tapi kita bisa belajar kepada orang, kepada acara-acara, misalnya kayak seminar, workshop, ikut. Sosial media juga Sosial dipergunakan media, ya. dipergunakan secara positif. Jangan mempergunakan media sosial secara buruk, tapi kita ambil yang positifnya aja di media sosial. Kemudian me time ya, jangan lupa me time, menghadiahi diri kalian dengan apa aja, apresiasi karena diri kalian udah luar biasa. Jadi kalau misalnya baru bangun tidur, untuk semangatin diri, kamu luar biasa, kan ada tuh di kata-kata motivasi gitu kan. Bagusnya kita lihat cermin, kita ngaca siapa diri kita senyum, itu katanya bisa membaguskan mood, itu kata orang-orang psikolog gitu. Jadi buat kalian jangan menyerah gitu, jangan lupa doa restu orang tua juga loh, itu sangat penting. Iya, dukungan, karena kalau nggak ada orang tua support, itu kita bukan apa-apa. Nggak semangat juga jadinya ya. Terus komunikasi sama customer itu perlu, kemudian cari branding, marketing, kemudian kualitas Harus dipertahankan, konsisten juga.
gitu. Jadi kalau misalnya kita berbicara grafiknya jangan turun tapi harus naik gitu. Walaupun pelan, Walaupun sedikit, tapi harus pasti ya. naik terus. Ya. Dan ini kan kuliah di Bandung nih, Onti kan. Jadi tujuan Ata juga belajar, menuntut ilmu yang Ata geluti sekarang di bidang hukum. Juga Ata di sana pengen belajar mengenai branding dan marketing juga, karena kan kita tahu di Bandung kafe dan restorannya tuh keren-keren, unik gitu. Iya, Jadi di sana Ata juga mau belajar gitu. Oke, gimana teman-teman? Seru banget ya ngobrol-ngobrol hari ini bareng Ata. Banyak banget ilmu yang bisa kalian ambil, insya Allah. Semoga bermanfaat juga bagi kalian yang suka aku ngobrol-ngobrol bareng Ata, dan mungkin kalian juga menantikan collab aku bareng Ata. Mungkin kita bakalan buat konten masak-masak ya, Ta? Masak-masak di dapurnya OnTG. Kalian boleh komen di bawah, kalian setuju apa enggak, atau kalian boleh komen juga di bawah kalian ada saran apa untuk next speakernya, kalian mau bahas tentang apa, boleh di komen di bawah ya teman-teman ya. Segitu aja video hari ini, semoga bermanfaat. Semoga kalian bisa mengambil apa yang baik, yang nggak baiknya nggak usah diambil ya teman-teman ya. See you in the next vlog teman-teman, bye bye.